Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always in good condition. Welcome back to our English class with me, Umi Nur. But before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now please open your English book page 29. Buka bukunya halaman 29. I tell you a story. Saya akan menceritakan kepadamu sebuah cerita. Look at part A. Read the following text. Jadi di sana ada sebuah teks about Frederick Silaban. Di sana Umi akan membacakan teks ini. Silakan anak-anak simak dengan baik ya. Frederick Silaban. I went to a bookstore with my brother yesterday. I found an interesting book there. It was about Frederick Silaban. Not many people know about him. He was one of the amazing people in Indonesia. Frederick Silaban was an architect. He was born in East Sumatra in 1912. He won a sketch contest to design Istiqlal Mosque. He got an award and some money from Sukarno. He also made designs for other buildings in Jakarta. He always met Sukarno to discuss the designs. Later, they became good friends. I was so happy because I knew about Frederick Silaban from the book. Sukarno and Frederick Silaban showed high tolerance. They had different religions, but they worked together for Indonesia. As Indonesians, we should do the same things. Artinya, saya pergi ke toko buku dengan saudara laki-laki saya kemarin. Saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik di sana. Itu adalah tentang Frederick Silaban. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Dia adalah salah satu orang yang sangat luar biasa di Indonesia. Frederick Silaban adalah seorang arsitek. Dia lahir di Sumatera Utara pada tahun 1912. Dia memenangkan sebuah kontes sketsa untuk mendesain Masjid Istiqlal. Dia mendapatkan sebuah award dan juga beberapa uang dari Sukarno. Dia juga membuat desain untuk bangunan-bangunan lain di Jakarta. Dia selalu bertemu dengan Sukarno untuk mendiskusikan the design. Kemudian mereka menjadi teman yang baik. Saya sangat senang karena saya mengetahui tentang Frederick Silaban dari buku. Sukarno dan Frederick Silaban menunjukkan toleransi yang tinggi. Mereka memiliki agama yang berbeda, namun mereka bekerja sama untuk Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita seharusnya melakukan hal yang sama. Jadi anak-anak, Frederick Silaban adalah seorang arsitek yang memenangkan kontes sketsa untuk bangunan Masjid Istiqlal. Dan dia juga mendesain bangunan-bangunan lain di Jakarta. Karena dia selalu bertemu dengan Sukarno, maka mereka akhirnya menjadi teman dekat. Frederick Silaban dan juga Sukarno telah bekerja untuk Indonesia. Oleh karena itu, mereka bisa kita sebut dengan amazing people atau orang-orang yang luar biasa. Sekarang, silahkan anak-anak buka bukunya halaman 30. Open your book page 30. Buka bukunya halaman 30. Part B, answer the question based on the text. Jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang telah kita bacakan tadi tentang Frederick Silaban. Okay, the question number 1, who was Frederick Silaban? From the text, Frederick Silaban was an architect. Jadi, Frederick Silaban adalah seorang arsitek. Number 2, where was Frederick Silaban born? Di mana Frederick Silaban lahir? Okay, from the text, Frederick Silaban was born in East Sumatra, but ada kesalahan di sini ya, karena Frederick Silaban itu bukan lahir di East Sumatra, melainkan North Sumatra atau Sumatera Utara. Jadi Frederick Silaban was born in North Sumatra in 1912. Dia lahir di Sumatera Utara pada tahun 1912. Okay, for the question number 3, what did Frederick Silaban get from Sukarno? Apa yang Frederick Silaban dapatkan dari Sukarno? He got an award and some money from Sukarno. Dia mendapatkan award dan penghargaan dan juga uang dari Sukarno. Question number 4,
How did Frederick Silaban and Sukarno become good friend? Bagaimana Frederick Silaban dan juga Sukarno menjadi teman baik? Frederick Silaban made designs for other building in Jakarta. He always met Sukarno to discuss the designs, so they become good friends. Jadi Frederick Silaban membuat desain-desain untuk bangunan-bangunan lain yang ada di Jakarta. Jadi dia selalu bertemu dengan Sukarno untuk mendiskusikan desain tersebut sehingga mereka menjadi teman dekat. Okay, and the last question. What should we do as Indonesian? Apa harusnya kita lakukan sebagai orang-orang Indonesia? As Indonesians, we should show our high tolerance. Sebagai orang-orang Indonesia, kita harus menunjukkan rasa toleransi kita yang tinggi terhadap sesama tentunya ya. Now let's continue to part E, bagian E. Untuk bagian C dan juga bagian D kita lewatkan dulu ya, karena Umi yakin anak-anak sudah mengetahui tentang orang-orang luar biasa yang ada di Indonesia. Now, look at part E. Listen carefully to your teacher and circle the right answer. Dengarkan dengan baik gurumu dan juga lingkari jawaban yang benar. Ada teks di sana, Umi akan membacakan teksnya terlebih dahulu ya. Silakan disimak baik-baik. Tama, Kinan, Retno, and Rama will join a festival. They will introduce Indonesia culture, but they are confused. There are many cultures in Indonesia. Finally, Tama and friends will introduce Rangku Alu. It is from East Nusa Tenggara. Rangku Alu is a game played after harvesting. The crops are from the paddy field or the farm. They are so proud of themselves. They can play Rangku Alu well. Artinya, Tama, Kinan, Retno, dan Rama akan mengikuti sebuah festival. Mereka akan memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi mereka bingung karena sangat banyak budaya-budaya di Indonesia. Dan akhirnya Tama dan teman-temannya akan memperkenalkan Rangku Alu. Itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rangku Alu adalah sebuah game yang dimainkan setelah panen. Hasil panennya berasal dari sawah atau juga kebun. Mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri. Mereka bisa memainkan Rangku Alu dengan baik. Okay, now look at the question. There are some question. There are 7 questions there. So you have to answer the questions based on the text. Jadi kalian harus menjawab 7 pertanyaan ini berdasarkan teks yang sudah Umi bacakan tadi tentang Rama dan teman-temannya yang akan mengikuti festival. Silakan anak-anak jawab 7 soal ini. Kemudian seperti biasa difoto dan dikirimkan ke Umi. So for your exercise today, untuk tugas kalian hari ini atau untuk latihan kalian ini, silahkan kerjakan pilihan ganda halaman 31, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Okay? I think that's all for our lesson today, but before we end our lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.